bersih-bersih dari sifat tercela itu. Lal tifata lahum ilal khalqi, tidak ada keperpalian mereka bagi mereka kepada makhluk. Madha artinya apa? Menjihad ke pujian. Artinya orang-orang yang ahli iman dan ahli yakin, sedikit pun di dalam hatinya tidak ada yang terlintas harapan untuk mendapatkan pujian. Tidak ada sedikit pun harapan untuk mendapatkan pujian. Karena apa? Pujian ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu lambat laun akan membuat kita ujub dan takabur. Jangankan pada sesuatu yang menurut kita masih bersifat syar'i. Misalnya sifat sufi lah, misalnya kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah menjadi orang yang selalu belas kasihan kepada makhluk Allah, lalu belas kasihan, lalu kita nisbahkan belas kasihan itu pada diri kita sendiri, merupakan prestasi kita, tidak mengembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lama-lama pengakuan kita terhadap bahwa itu sifat kasih sayang yang ada di diri kita terhadap makhluk Allah itu milik kita sendiri, mengakibatkan kita menjadi merasa nyaman karena kita tidak kembalikan kepada Allah. Lama-lama kita ujub, lama-lama kita takabur, lama-lama kita lihat, akhirnya penyakit-penyakit batin yang lain bermunculan. Kenapa? Karena kita hanya mengobati satu saja, tapi tidak lihai kepada yang lainnya. Sama dengan seperti penyakit jasmani kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada banyak macam penyakit. Misalnya, kita ini dikenal oleh dokter sebagai orang yang memiliki tensi tinggi. Lalu kita disarankan oleh dokter, ayo kalau begitu kurangi makan dagingnya, kurangi makan udang, kurangi banyak sayur. Banyakkan sayur akan menimbulkan kolesterol. Banyak kangkung misalnya, kolesterol, asam urat. Kangkung bisa membuat asam urat. Kalau kita ngantuk itu reaksi kangkung. Terus kita coba atasi dia supaya tidak dingin di dalam tubuh kita. Atasi pakai madu. Madu kelebihan kita minum akan serang gula darah. Gitu. Dan lain sebagainya. Artinya ketika kita berikhtiar untuk mengatasi suatu yang kita sedang derita, maka kita wajib juga berikhtiar mengantisipasi jangan ada munculnya keluhan-keluhan yang lain. Maka penyakit batin begitu juga, memang sangat licin, sangat licin. Misalnya kita seperti tadi itu, kita bisa tidak menghayalkan apa yang sudah kita lihat. Kita usir dia. Ini kalau kita sukses. Kesuksesan ini kalau kita tidak manage dia untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi kemudian menyebabkan ujub. Alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah. Saya sudah termasuk orang yang bisa mengendalikan itu semua, sehingga tidak sedikit pun sisa dalam hati saya. Kita ujub. Padahal kita akan alhamdulillah. Nah sekarang bagaimana alhamdulillahnya itu betul-betul. Ya Allah, Kau sudah selamatkan saya daripada menghayalkan yang saya pandang tadi itu. Saya selalu Kau berikan kemampuan untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Maka kami serahkan diri kami kepada Allah, kepada dirimu ya Allah. Ya Allah, kalau memang itu menyebabkan kami berdosa, ampuni dosa kami. Karena tidak ada yang mengampuni dosa saya kecuali Engkau Allah. Pokoknya sadarkan kepada Allah saja. Jangan sadarkan sedikit pun kepada diri kita. Karena kalau sedikit saja kita sadarkan kepada diri kita, lama-lama yang sedikit menjadi banyak. Itu yang menimbulkan nanti
penyakit batin yang lain. Itu yang lain, penyakit batin yang lain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala min hadzal wasfi al-dhamimi la iltifat lahum ila al-khalqi madhan wala dhamman wa himmatuhum masrufatun 'anil nadri ilaihi, dan keinginan mereka adalah dipalingkan daripada memandang kepada mereka itu. Artinya begini, kalau memang kau betul-betul tidak mau melihat perempuan, jangan karena takut kepada mereka, palingkan sudah sama sekali karena Allah. Bagaimana caranya? Jangan intip-intip mereka. Kita lihat misalnya mereka tidak memperhatikan kita, baru kita curi pandang kepada perempuan ini. Nah, kalau itu bukan berarti karena Allah, tapi karena manusia. Wal i'timadu alaihim fi naf'in aw daf'i darrin, yang itu karena kita berpegang kepada mereka, atas mereka, pada mencari manfaat atau menolak mudarat. Haluhum innama huwal qana'ah, dan kelakuan mereka hanya saja adalah qana'ah bi ilmillah, itu saja adalah kita merasa cukup dengan pengetahuan Allah bahwa semua ini kita lakukan karena Allah, karena mentakzim Allah, bukan ingin mencari nama daripada manusia. Wa muraqabatun nazrihi fihi fahum yatlubun wa muraqabatun nazrihi, dan senantiasa mengawasi pandangannya. Fahum yatlubuna sitra minallahi, maka mereka itu mencari tutupan daripada Allah, anha daripada maksiat. Artinya bagaimana Allah pokoknya membangunkan kita tembok tangguh tinggi tebal agar tidak kelihatan itu si maksiat, apalagi dekat kepadanya. Fi ayyadhibaha an-nazrihim, pada bahwa dia menggaibkan itu si maksiat daripada perempuan atau perempuan daripada mereka. Wala yaqturha bi qulubihim, dan dia tidak menghayalkannya dengan hati mereka. Fatamilu ilaihi anfusuhum, maka akan cenderunglah kepadanya oleh jiwa mereka. Fayaqmaluna biha, maka mereka itu bekerja dengannya. Apa kata itu? Oh iya, baik lain kan. Banyak malu. Coba kita cari. Kayak timun. Dari coba fatamilu ilaiha anfusuhum malu. Maluna biha, ada kayak pahdimu biha fayaquna fi mukhalafati rabbihim, maka mereka terjerumus pada menyalahi Tuhan mereka. Wattarudu an-suhtihi, dan berpaling dari pemerpaan Allah, wasuquti min ainihi, dan jatuh daripada pandangan Allah. Wasyattana, dan jauh beda ma bainal halain, apa yang antara dua keadaan itu, yaitu adalah keadaan pertama, orang awam menutup diri daripada pandangan manusia pada saat dia melakukan maksiat, sedangkan orang khusus menutup diri daripada maksiat itu agar dia tidak terjerumus dengan mengutamakan pandangan Allah daripada pandangan manusia. Jadi dia mentakzim Allah. Wa ila hadzal ma'na asyara Sayyidi Abul Hasan As-Sazili, dan kepada makna inilah memberikan isyarat oleh Sayyidi Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho daripadanya, di doa. Nah, ini doa beliau ini. Doa beliau dicantumkan oleh syarih. Apa kata beliau? Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawama. Ya Allah, berikanlah kami mohon kepada Engkau at-taubata wa dawama, taubat dan terus-menerus. Artinya istiqomah dalam taubat, istiqomah dalam taubat. Artinya
Apa yang sudah kita tobatkan itu jangan terulang lagi kita lakukan. Wa na'udzubika minal maksiyati, dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada maksiat, wa asbabiyah, dan sebab-sebab maksiat. Wa dzakkirna bil khaufi minka, dan berikan kami peringatan dengan rasa takut yang datang dari Engkau. Qablahu hujumi khatrin ataratiha, sebelum datang tikaman daripada khayalan-khayalannya. Wahmilna 'alan najah, lalu bawalah kami atas suatu keselamatan, minha, daripada maksiat itu, wa minat tafakkuri fi tara'iha, dan daripada bertafakkur tentang daripada jalan-jalannya. Wa min qulubina, lalu hapuskan dari hati kami halawata majtab kanaina, yaitu manisnya apa yang telah kami sembunyikan akan dia bina daripadanya. Wastabdilha bil karahati, lalu gantikan rasa manisnya itu dengan rasa benci baginya. Wa ta'milaha, dan rasa baginya, wa bidiha, dan dengan lawannya. Lawan daripada manisnya itu adalah pahitnya. Makanya dikatakan kan dalam membicarakan masalah iman itu, bahwa pertama bersyukur ya terhadap nikmat Allah mengadakan kita, atas kita diadakan. Yang kedua adalah bersyukur bahwa Allah memberikan kita madat. Madat itu adalah semua kesempatan untuk menikmati hidup. Yang ketiga adalah nikmat iman dan cinta terhadap segala macam kebaikan. Yang keempat adalah nikmat, yaitu nikmat benci terhadap kekafiran. Nikmat benci terhadap kekafiran, supaya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak benci terhadap kekafiran. Artinya apa? Kemaksiatan itu memang adalah wajib kita benci, tetapi tidak boleh benci terhadap kadar-kadar yang menciptakan itu si maksiat. Nah, ini artinya seperti ada memang orang yang tidak dakwah bertobat. Misalnya sekarang dia berbuat maksiat, dia bertobat, dihapuskan dosanya. Tobat apa maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Kalau sampai 4 kali dia bertobat, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat daripada itu tidak diterima tobat. Seperti riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah apa, dengan masalah mabuk, orang minum khamar. Peminum khamar ini begitu dia minum khamar, tobat, diampuni. Minum lagi, tobat, diampuni. Minum lagi, tobat, diampuni. Minum lagi, tobat, diampuni. Nah, kalau sudah 4 kali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia lakukan lagi, maka 40 hari ibadatnya tidak diterima. Kemudian nanti kalau mati sebelum bertobatnya itu diberikan minum dengan ma'unahril khibal. Ma'unahril khibal itu adalah air sungai, yang sumber mata air sungai itu adalah bisul-bisul penghuni neraka. Bisul-bisul penghuni neraka. Itu yang sumbernya. Kenapa? Karena nanti kan di dalam neraka satu manusia itu diperbesar tubuhnya sampai kulitnya saja paling tipis adalah 7 hasta. Bisa kebalnya sebagai 70 hasta kulit. Coba bayangkan berapa hasta ini? Dari jalan sampai ujung haulin tidak ada 70 hasta. Itu tebal kulitnya penghuni neraka. Kalau dia bisul satu bisul saja, satu bisul bisa saja kayak kubah masjid. Nah, kalau gitu nanti kan mungkin cara kerjanya udah diperes-peres dengan tangan kaki, dipasangkan sehingga menjedot kan.
pasangan penyedot, kemudian pakai selang, dibikinkan nanti yaitu semacam bendungan yang lebih besar daripada Danau Toba. Bendungan itu lebih besar dari Danau Toba sekian kali lipat. Di situ jadi alirkan. Nah, nanti semuanya yang sudah dialirkan ke bendungan itu, itulah yang dipergunakan untuk memberikan minum kepada para pemabuk-pemabuk yang sudah 4 kali tobat, 4 kali minum, 4 kali tobat, yang kelima itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kita kias bahwa dawamut taubat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mutlak. Seperti tadi kita kias kepada minuman keras, tapi perbuatan dosa yang lain begitu juga. Melakukan perbuatan dosa, tobat, terima tobat. Buat lagi dosa, tobat, terima. Sampai 4 kali diterima, maka yang kelima sudah tidak diterima lagi tobatnya. Lalu di mana sifat Ghafur Rahim Allah Ta'ala? Tetap sifat Ghafur Rahim Allah Ta'ala itu karena apa? Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja yang dia mau berikan ampunan. Berarti orang yang ini sudah dikatakan dalam kategori orang yang tidak dikehendaki untuk dapat ampunan. Sebab apa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang sifatnya menjolok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk dalam kisah-kisah pengampunan tobat-tobat orang yang disebutkan dalam hadis itu termasuk yang diceritakan oleh orang yang mayasya, yang mayasya itu. Berarti ada orang-orang yang tidak dikehendaki untuk mendapatkan penerimaan tobat. Ada orang-orang yang tidak dikehendaki untuk mendapatkan pengampunan. Karena itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang hak prerogatif Allah Ta'ala, bingung kita sudah, serahkan saja kepada Allah. Apalagi kalau kita bertanya, kenapa Allah itu kok membuat manusia untuk menjadi penghuni neraka? Apa tidak punya kasihan? Dan itu tidak sedikit. Tidak sedikit, banyak. Allah menyiapkan surga 8, neraka 7. Tapi kalau dari segi radiusnya sama dia dengan surga. Jumlah penghuni surga pun dan penghuni neraka sama. Makanya ketika kita kembali pada riwayat dari nyari kiamat nanti, bahwa penghuni surga itu lebih duluan cukup kuotanya. Yaitu 8 surga itu sudah kuotanya cukup, maka dimatikan semua kaum muslimin. Dengan ditiupkan angin halus, semuanya pada tidur, mati semuanya. Dan tidak mati orang kafir. Saat kumpul orang kafir tidak ada yang mati pada saat itu. Menandakan bahwa kuota neraka belum cukup. Itulah yang dirapel. Bagaimana cara merapelnya? Yaitu kan tidak ada terjadi hukum nanti. Yang jadi adalah hukum binatang. Untuk apa? Mempercepat banyaknya lahir manusia-manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya undang-undang